Kita langsung ke Babe Haikal Hasan, bagaimana Anda melihat fenomena Citem Fashion Week ini? Lebih banyak sisi positifnya, bentuk kreativitas, atau ada juga sembilan negatif itu, Babe? Bismillah. Pertama saya ucapkan selamat lagi-lagi TV One mampu menghadirkan dan TV One menjadi barometer kembali. Jadi begini, sederhananya tertibkan dan jangan matikan kreativitas. Ini teman-teman yang mendompleng dengan popularitas nggak sadar bahwa dialah yang akan mematikan kreativitas orang seperti Bonek. Itu teman-teman yang mana, Babe? Teman-teman yang selama ini panjat sosial dari ketenaran Bonge. Jadi jadi gini, awalnya kan awal mula Bonge waktu itu yang berduaan ya sama Jeje ya, yang kakinya naik-naik gitu ya. Pacaran sama gak? Kurma atau sama siapa? Pakai. Awal mula sekali dulu. Oh, yang belum ada orang, cuma berdua. Oh iya, itu awal mula sama Kurma. Sama Kurma? Iya. Yang kamu pacaran ya? Iya. Udah berapa lama? Baru seminggu gitu kan ya? Baru kemarin. Baru kemarin gitu ya? Siapa yang nembak duluan? Siapa yang nembak duluan? Dia gitu ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Di lawakan-lawakan kontennya itu semua. Begitu loh. Itu awalnya gitu. Jadi semua orang lihat dan algoritma daripada TikTok akan menampilkan semua. Walaupun bukan follower begitu. Lewat lagi sehingga viral lagi. Terus stasiun TV yang stasiun TV lah gitu ya. Itu menampilkan adegan itu dalam lawakan-lawakannya. Jadi seolah-olah ini hebat, ini keren gitu loh. Pacaran buat anak muda tuh keren gitu loh. Ya mohon maaf ya Bonge ya, saya pengen banget membina Bonge ya. Jadi itu keren, jadi diikutin semua, lalu kemudian akhirnya terjadilah, saya yakin Bonge juga bingung kok bisa jadi kayak begini gitu ya. Iya. Betul ya Bonge ya. Tapi kan perlu ditegaskan juga Babe, itu sebenarnya pacaran betulan atau hanya gimmick semata? Bohong-bohongan gitu Bonge? Itu cuma buat konten aja atau beneran Bonge? Beneran sih. Beneran Babe. Oh beneran, terjawab ya Babe. Terjawab ya, jadi kita bukan menghakimi Bonge gitu ya, itu Bonge aja. Tapi sekarang masih jadian terus ya? Udah enggak. Oh udah enggak, cepet amat putusnya. Bonge pacaran sama Kurma cuma sehari. Cuma sehari? Iya. Instan banget ya. Bahaya kalau diikutin. Jadi kembali lagi, jadi sekarang udah kelihatan efek negatifnya. Satu, warga penduduk asli yang daerah situ terganggu dan TV One telah menampilkan gangguan itu. Dua, ya, kaum, mohon maaf ya saya menyatakan kaum ya, LGBT tiba-tiba tampil dan menurut ya orang tua mana yang pengen punya anak dandan seperti itu? Tapi kalau kita berbicara mengenai busana fashion kan kreativitasnya bahkan di luar nalar gitu. Kreativitasnya seperti Bonge bagus gitu loh. Tapi ini laki-laki cuman pakai BH doang, cuman pakai apa namanya? Apa yang belakangnya terbuka itu? Betul ada ya begitu Bonge? Bukan BH sempat doang, lihat apa nggak namanya? kalau di Sudirman? Banyak nggak yang kayak gitu-gitu? Apa namanya? Sempat sih Bonge ngeliat gitu. Laki-laki? Laki-laki pakai apa namanya? Tahu tank top lah. Pakai tank top. Laki-laki pakai tank top. Sekarang orang tua mana sih yang pengen? Kalau Bonge kenal sama mereka? Gitu? Aduh, kalau itu mohon maaf dah nggak kenal Bonge. Bagus. Bonge kalau lihat kayak gitu, terus yang di pikiran Bonge apa? Ya kagak lah kan sama-sama cowok. Nah, itu kan cowok ya. Iya. Nah, jadi lagi-lagi kita mendukung, kita jangan sampai menghambat kreativitas orang seperti Bonge yang pertama seperti itu, kemudian dia ngamen, uangnya digunakan untuk naik kereta ya. Iya. Dan kenapa di duku atas? Karena memang berhentinya di situ dan kemudian terjadilah. Nah orang-orang ini yang memanfaatkan Bonge untuk kreativitas mereka dalam rangka ya panjat sosial. Itu nggak sadar bahwa dialah yang akan merusak. Kenapa? Karena akan terjadi kerumunan massa yang luar biasa. Lalu kemudian pelanggaran. Emang yang bikin mereka tertinggal dari kereta itu siapa? Mereka sendiri yang nggak pulang atau mereka suasana menjadi hiruk pikuk menjadi ramai sekali? Kan suasana yang ramai sekali. Orang tua mana sih yang kepengen anaknya tuh beleleran, maaf ya orang Betawi ngomongnya begitu ya. Iya nggak apa-apa. Nggak ngampar begitu loh dan nggak pulang begitu loh. Bonge kalau umpamanya nggak pulang orang tua cari nggak? Kalau
ini dicariin tapi bonge nggak pernah tidur di situ sih. Tidur di mana? Paling di rumah temen. Tapi orang tua telepon, Iya, WA gitu. bonge kabarin, mah bonge nginep di rumah ini. Tuh. Bonge kenal nggak tapi sama mereka-mereka yang sempat tidur di dekat Sudirman itu? Sempet ada yang kenal juga, ada juga enggak gitu. Iya, jadi Bang Andro, Mbak Maria, saya kebetulan orang yang iseng, saya turun ke sana. Saya pura-pura nanya, musola di mana? Musola di mana? Musola di mana? Nggak ada yang tahu tuh. Terus saya juga iseng bertanya, sholat nggak? Enggak, sholat nggak? Enggak, sholat nggak? Nggak ada tuh. Mungkin sebagian iya kalau ditanya, tapi sebagian besar mungkin tidak. Terus apakah ini yang mau ditumbuhkan begitu? Apakah Jakarta nggak siap menerima? Kalau nggak siap ya seperti yang saya katakan tadi di awal. Tertibkan, tapi jangan matikan kreativitas. Tertibkan. Yang melanggar di lewat jamnya itu nggak bisa ditolerir. Sekarang kan sudah dikawal, ada Satpol PP di atas jam 22 akan Oke, dibubarkan. kalau itu terjadi iya, tetapi mohon nih kepada yang manjat-manjat sosial, hentikanlah gitu loh. Karena Anda justru akan merusak kreativitas mereka. Kalau umpamanya Anda berkata, ya mereka kan besar juga gara-gara kita yang datang. Oke, tapi cukup sampai di sini. Biarkan mereka terus berkarya tanpa diganggu dengan yang... Babe tadi sempat menyinggung mengenai komunitas dalam tanda kutip yang tadi LGBT. Apakah Ya. memang Babe bisa mengidentifikasi hal tersebut karena kan datanya belum ada juga, Be? Loh, kasat mata Bang Andro. Kasat mata terlihat bahwa busana-busana itu tuh, saya tanya ada orang tua mana yang pengen anak laki-lakinya itu hanya pakai satu tali, ya, kemudian dia melenggak-lenggok dan kemudian dipajang di sana dan kemudian dilihat di semua orang dan kemudian ada lagi orang yang ngefan dan ngikutin, apapun sekarang diikutin. Selebeo itu menjadi diikutin sama semua orang begitu ya. Iya. Mungkin itu yang nggak ada masalah gitu ya, itu kreativitas. Tapi kalau seandainya laki-laki dengan busana seperti itu kreativitas, itu bukan kreativitas, itu pelanggaran. Dan minta kepada departemen sosial, bukan departemen sosial, dinas sosial segera mengangkut orang-orang seperti itu dan dibina dengan baik di panti-panti sosial. Mas MK sepakat? Itu ada statement dari dinas sosial kan sebenarnya mereka yang laki-laki yang berbusana perempuan seksi gitu mau diangkut mau dibinakan gitu. Ya kalau kemudian memang itu dianggap melanggar ketertiban ya monggo diangkut gitu. Kalau memang melanggar ketertiban. Tapi kalau ya. menurut kacamata Mas Iya, MK tapi kalau sejauh kemudian ini diangkut itu begitu tidak meresahkan tidak ada sebabnya ya agak membingungkan kan gitu. Kalau misalnya gini lah, kalau itu di ranah fashion show yang memang resmi kan ya sah dong gitu. Misalnya laki-laki berbusana perempuan misalnya gitu. Tapi kalau kemudian itu mereka melakukannya di depan di fasilitas umum yang tak berizin, terus acaranya sendiri misalnya tidak berizin, ya mungkin patut diangkut. Kalau di CFW patut diangkut atau tidak? Acaranya kan fashion show, tapi ini ruang publik. Ruang publik dan kebetulan sekarang kan sudah ada aturan bahwa itu ada jam-jamnya kan gitu. Mungkin bisa diangkut dengan alasan melanggar ketertiban umum. Tapi kalau diangkutnya dengan alasan pakaiannya agak membingungkan buat saya sih. Jadi batasannya bukan seperti yang disampaikan dinas sosial itu tadi ya, akan diangkut jika kemudian misalnya sosok pria mengenakan pakaian wanita. Nggak masuk akal menurut Mas MK? Ya kalau larinya ke undang-undang kan emang ada undang-undang yang mengatur ya. Gitu cara orang harus berbusana emang ada undang-undangnya. Kan enggak juga gitu. Jadi kalau diangkutnya itu misalnya gara-gara itu atau kalau diangkutnya mungkin gara-gara dia prostitusi ya nggak apa-apa. Kan misalnya banyak kan gitu kemudian prostitusi jalanan yang kemudian mereka memang laki-laki berbusana perempuan kan, tapi mereka prostitusi ya itu pantas diangkut gitu. Karena undang-undangnya jelas itu nggak boleh kan gitu. Tapi kan tidak bisa langsung diketahui Mas kalau di lokasi Citayam Fashion Week apakah ini orang yang mungkin perlakuannya tadi negatif, ini yang memang hanya berkreasi kan kita tidak bisa. Nah itu maksud saya dari awal kan kita belum bisa memetakan apakah mereka yang hadir di sana itu satu hanya ingin memeriahkan misalnya gitu. Dua, apakah mereka pengen kemudian juga menunjukkan eksistensinya, itu yang kedua. Apakah memang cuman misalnya
nggak tahu salah tempat aja gitu misalnya gitu kan nggak tahu kita gitu petanya gitu. Terus juga belum ada data misalnya berapa orang sih yang kemudian yang terlibat di sana gitu yang kemudian mereka mengikut euforia yang di acara itu kan kita juga belum tahu berapa jumlahnya Saya gitu. punya usul begini, ya nggak usah setiap malam gitu loh. Ya. Iya kan? Nggak usah setiap malam, mereka masih perlu pendidikan. Orang-orang seperti Bonge, sekali. kita bina, kita kasih pendidikan sampai full, ya cukup sampai lulus SD, SMP, SMA ya. Kemudian dikasih sekolah untuk fashion, kemudian bikin komunitas yang keren, yang betul, yang tidak menjurus kepada laki kayak perempuan ya Bonge ya. Yang perempuan kayak laki dan seterusnya, itu kan benar. Tapi yang kalau begini, kalau sampai setiap hari menjadi begini dan kemudian diikuti oleh para pelajar sehingga menelantarkan tugas utama seorang anak itu untuk belajar bagaimana. Tetapi untuk menyalurkan kreativitasnya, saya mengusulkan adain aja tetap pada waktu Car Free Day misalnya, sehingga tidak menghambat lalu lintas. Orang-orang yang kerja juga pengen butuh pulang kembali ke keluarganya, pengen membina anak-anaknya gitu loh. Dan mereka juga pengen sampai rumah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita urutkan itu panjang sekali. Tetapi hal ini pemerintah harus ikut campur. Jangan sampai tadi mohon maaf Bang Ridwan Kamil saya kurang sependapat untuk jangan ikut campur. Justru harus ikut campur. Justru harus ikut campur. Kalau nggak ikut campur justru akan berbahaya. Ketertiban akan dilanggar. Ini kalau umpamanya warga di situ tadi udah mulai 1 ribut, 2 ribut. Dan fenomenanya kan ke depan akan lebih gede gitu loh. Akhirnya akan terjadi, ini warga gue, ini bukan warga gue. Akhirnya timbul kerusuhan. Itu kita nggak kepengen. Tapi begitu. dipastikan dulu Babe, apakah Bonge juga setiap hari Setiap di hari Cita nggak sih Fashion ke sana, Week di Bonge? Duku Atas setiap malam atau ada hari-hari tertentu Bonge? Awalnya itu berapa? Kalau waktu itu setiap hari, kalau sekarang alhamdulillah kalau ada jadwal konten ya Bonge datang. Tapi ada nggak teman-teman Bonge emang setiap hari dari Citayam, dari Bojonggede, dari Depok ke Sudirman? Kadang ada ya kadang enggak. Kadang ada yang ngabarin Bonge juga, "Nge, ayo nge ke Sudirman." Kalau Bonge lagi libur, Bonge bilang aja, "Aduh maaf dah, lagi benerin Maksudnya jadwal motor." tadi kata Bonge apakah memang sudah penuh, sudah padat jadwalnya ini? Banyak yang ingin Setelah banyak wawancara dikenal Bonge? ya, setelah banyak dikenal orang nih. Alhamdulillah sih Ada Setiap hari ada manajemennya jadwal? Bonge ya? ada. Oh. Bonge kalau misalnya lihat dulu kan awal-awal Bonge Jadwal konten tuh konten buat apa ya Nge ya? Ya tergantung, kadang endorsan. Kadang buat TikTok, buat Ya Instagram. kadang followers sekarang berapa followers? followers berapa? Baru bikin. Oh, udah bikin tapi pasti udah langsung booming. Bonge kalau dulu awal-awal Bonge di sana kan katanya masih sepi ya. Iya. Cuman Bonge dan teman-teman. Tapi sekarang kalau dilihat kan rame banget. Gak cuma teman-teman Bonge dari Citayam, Bojonggede ataupun Depok, tapi anak-anak Jakarta dari luar Iya, daerah juga. Sampai Terganggu nggak? artis-artis enggak. Hah? Seneng gitu biarin kayak yang Bonge suka, Bonge pengen ketemuin sama artis, kadang ketemu gitu. Jadi ya seneng aja gitu bisa foto Bonge Oke, ini paling seneng waktu ketemu sama siapa? sama Kak Willy, Pak Imong. Oh, oke, sama artis-artis yang mungkin biasanya cuma lihat di TV. Iya. Tapi ngomong-ngomong sudah bertarif belum nih Bonge nih? Kalau orang mau foto bareng atau mungkin mau ngonten bareng, Enggak, ada tarifnya nggak? Ada uangnya nggak? Itu kan kalau foto mandro. enggak. Bonge seneng aja gitu diajakin foto sama banyak-banyak temen juga. Kadang kan kita berkenalan dengan foto gitu. Sempat nggak sih mau ngajakin mama, adik-adik di situ juga? Waktu itu sempet mama Bonge ajakin sekali. Oh ya? Iya, sampai mama bilang gini, "Astagfirullahaladzim, seneng banget gitu anaknya banyak yang ngajakin foto." Oke. Jadi memang ada perasaan, wah sudah jadi artis ya Bonge sekarang ya? Udah dikerubutin orang ya? Enggak lah, Bonge enggak begitu, tapi kan Bonge cuman ya udahlah nggak apa-apa, namanya diajakin foto ya. Kapan lagi diajakin foto gitu sama artis. Tapi lebih enak jadi terkenal atau sebelum terkenal? Terkenal, Nah, banyak Wah, teman. jelas, ya kan. ya. Ibunya juga lihat langsung, wah ternyata Bonge banyak yang ngajak foto. Sempat pesan-pesan nggak sih sama Bonge? Kasih pesan Iya. apa ke Bonge? Kadang jangan bandel ya nak, main di luar sama sopan santun, peribahasa gitu. Ya udah Bonge ikutin. Oke. Baik. Kalau Tapi ke teman-teman Bonge, Bonge, misalnya Bonge kan lihat banyak juga yang ada yang melanggar lalu lintas, kemudian tidur sampai pagi di daerah sana. Mungkin apa yang mau Bonge sampaikan ke teman-teman gitu? Yang buat
main di Sudirman aja ya. Hmm. Ya, yang buat main di Sudirman nih, Bonge minta tolong jaga kebersihan sama jaga protokol kesehatan aja. Kasihan, buang sampah kan kalau sembarangan gak enak. Kalau Mau kita nongkrong jaga juga kotor ya. kebersihan, iya, kalau kita jaga kebersihan kan enak nongkrong di mana juga, nggak bakalan diusir. Oke, tapi Kalau kalau ada yang tempat, tiap Bung, malam ya? ke sana? Nggak tahu. Yang penting mah jaga kebersihan aja gitu. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Bonge, kemarin ada isu yang berhembus katanya kalau lokasinya dipindahkan. Ada yang bilang ke PIK, ada juga sempat yang mengatakan ke Sarina. Gimana Bonge? Bener nggak sih Bang ya mau pindah ke PIK sama teman-temannya? Aduh, mohon maaf dah kalau ituan mah Bonge nggak tahu. Oh tapi berarti nggak ada rencana mau pindah ke PIK, Iya. nongkrongnya jadi ganti nih dari Sudirman ke PIK. Nggak ada Bonge Jalur tetap di keretanya juga Sudirman. bingung juga mungkin ya, Be. Ke PIK terlalu jauh. Mungkin Bunda Neno ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin Bonge tadi sudah ada niat untuk sekolah seperti itu. Bahkan Iya, yang mau jelas kalau anak-anak generasi Bonge mau sekolah itu ada PKBM, Iya, ada A, B, C paket ya, Iya, dan benar. mudah sekali mudah-mudahan. Saya cuma ingin mengingatkan kita semua ya, bahwa Bonge ini adalah fenomena gunung es. Berapa banyak anak-anak kita yang lahir dari keluarga-keluarga yang memang sangat sederhana, tidak memiliki akses untuk mencapai bahkan sekolah saja nggak bisa. Ya, kemudian juga tadi ya, bagaimana Bonge bisa dan teman-temannya ini bisa upgrading, bisa menambah ya wacana ilmunya ya dan seterusnya di luar dari sekolah ya. Di Iya, luar dari benar. sekolah itu harus ada sarana-sarana yang membuat kalau istilahnya Samara tadi atau Mas ya tadi bilang panggung ya. Sebetulnya ini yang menjadi PR besar kita bagi kita semuanya ya, semuanya ini kita bahwa ini kan nggak by design tadi saya ngutip. Harusnya ini by design. Yang seperti ini harusnya dilahirkan oleh kepala pemimpin gitu. Orang-orang yang memikirkan bahwa anak remaja itu bukan objek tapi subjek. Harusnya seluruh perhatian dari kebijakan itu adalah mengarah kepada anak-anak seperti Bonge ini. Bukan anak-anak yang bisa sekolah di luar negeri, itu udah mampu ya. Tapi sebagian besar anak-anak kita ini seperti Bonge. Satu Bonge lulus, keluar dari kemiskinan, keluar dari keterbatasan. Tapi berjuta-juta Bonge yang lain bagaimana? Nggak bisa dong salah satu misalnya satu gubernur, dua gubernur, tiga gubernur harus ada duduk bersama kayak kita nih, duduk sama Samara ngeluarin idenya, ya kita semua ngeluarin idenya untuk siapa? Jadikan anak kita itu subjek pembangunan. Karena subjek peradaban, maka itu semua membutuhkan niat baik dari kita untuk by design. maksud kami kalau nggak viral jangan-jangan tidak diperhatikan Bunda. Justru itu, jadi nggak boleh bad news is news. Sekarang good news, kita juga harus berani gitu loh. Kayak saya misalnya saya tadi nayangin, saya ngotot, saya bilang saya minta tayangin. Karena supaya jadi counter, bisa kok kita walaupun nggak sepopuler kalau itu sesuatu yang jelek gitu. Tapi saya bersyukur Bonge ini lahir saya yakin dari ibu yang, ibu sholat ya Bonge? Sholat, ibumu sholat? Alhamdulillah sholat, ngaji. Ngaji juga Iya. ya? Bonge sendiri sholat? Bonge bolong-bolong. Oke. Mudah-mudahan habis ini Bonge sholatnya nggak bolong lagi dan ngajakin teman-temannya yang muslim. Amin. Ya yang muslim Ya. diajakin sholat. Ya. Bonge sih tetap rendah hati seperti ini. Nah yang kedua Mas, akar masalahnya sendiri adalah kita masih punya, ini kan catatan demokrasi ya. Ini kan fenomena rakyat yang berteriak tapi jalurnya bakat fashion. Ini harus jadi perhatian kementerian ya Pak Nadiem, siapa lagi PSI ini ya perhatiin. Sudah nggak di PSI sekarang? Ya kan lo kan ini dulu masih punya akses dong. Aktivis lah ya. Bilangin adik-adik kelasnya gitu kan. Kita semua saling ingetin bahwa anak dan remaja itu benar-benar butuh aktualisasi diri yang betul-betul sesuai sama bakatnya. Ini bakat ini PR besar bagi bangsa ini karena belum tersentuh ya. Yang terakhir kita harus ingat bahwa ada akar kemiskinan. Iya. Akar-akar yang lain. Yang ini juga menjadikan anak-anak atau generasi ini menjadi generasi yang udah deh nggak mau mikirin kayak tabungnya apa ya Bunga ya. Gimana aja deh gitu. Jadi mereka sendiri hidup dalam aroma
kita masih punya PR banyak gitu loh. PR kemiskinan, PR penegakan hukum, Tugas PR bersama yang ini ya, lain-lain Bung ya. Oke. dalam berdemokrasi. Ya saya kira itu aja pesan saya kepada keluarga, yang terakhir kepada ibu dan bapak yang anaknya suka nginep. Ya saya setuju dengan Bang ini. Coba deh ingetin lagi anak-anak kita. Kalau perlu dijemput dengan kasih sayang, jangan dimarahin. Pokoknya jangan dimarahin, jangan dipukul, jangan. Ya, kalau soal yang lainnya udah dibahas sama. Iya. Terakhir, Ustadz Samara, Haikal. bagaimana kemudian agar teman-teman kita semuanya anak-anak muda bisa lebih produktif lagi dengan kreativitas mereka yang nampak saat ini? Ya kalau saya sih setuju sama apa yang dikatakan oleh Kang Emil sebenarnya. Menurut saya berikan ruang kepada Bonge dan teman-teman untuk terus melanjutkan kreativitasnya. Karena kalau kita semua udah ikut campur ke dalam apa yang Bonge dan teman-temannya lakukan, nanti yang akan terjadi adalah kreativitasnya nggak tumbuh. Karena kita tidak memiliki ide yang sama dengan apa yang Bonge dan teman-temannya lakukan gitu. Sama seperti misalnya sekarang negara mau mengatur, kita pindahkan misalnya ke Sarina, kita pindahkan ke mall dan lain sebagainya. Itu kehilangan poinnya karena Bonge dan teman-temannya nongkrong di sana karena aksesnya ada di duku atas gitu. Nggak bisa dengan serta-merta kemudian dipindahkan, jadinya nggak sesuai dengan poin gitu. Jadi ini juga jadi pengingat, mungkin akses transportasi publik kita belum cukup baik sehingga tidak semua ruang-ruang yang diciptakan itu bisa cukup baik. Dan saya percaya bahwa trotoar itu adalah ruang publik yang memang harusnya diisi oleh banyak anak-anak muda untuk berkreativitas gitu. Trotoar itu bukan hanya ruang untuk orang jalan kaki gitu, tetapi ya ruang untuk berkreativitas. Dan kenapa sih kita kok kaget ngelihat Bonge dan teman-temannya foto-foto di zebra cross seolah-olah itu sesuatu yang salah. Kalau kita lihat turis-turis Indonesia kalau pergi ke New York, pergi ke luar negeri semuanya juga pengen foto-foto di zebra cross New York dengan berbagai macam gedung-gedungnya New York, ya biarin aja bahwa ini anggap aja sebagai sebuah kecintaan dari warga-warga sekitar terhadap ibu kota Indonesia, Jakarta. Maksudnya Jadi tidak ikut campurnya apa tadi, Samara? Kalau ya ikut menurut saya campurnya untuk regulasinya, menertibkan mereka? menurut saya menertibkan dari segi lalu lintas pasti harus. Misalnya tentu kalau batasan waktu saya juga setuju karena nggak mungkin dong sampai malam karena kan dimanapun masih ada mungkin diatur kapan saja waktunya, saya setuju semua. Tapi mengatur pemindahan tempat atau bahkan mengatur cara mereka mengekspresikan diri ada potensi-potensi membuat kreativitas mereka terbunuh dan menurut saya sayang sekali. Dan yang harus kita ingat adalah kita jangan menganggap bahwa kreativitas seperti ini adalah kreativitas permanen. Mungkin akan berevolusi. Mungkin nanti modelnya nggak akan ada lagi Citayam Fashion Week. Nggak apa-apa juga, anggap aja ini sebagai sebuah evolusi dari kreativitas anak-anak muda ini. Oke, seru sekali obrolan kita malam hari ini ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sejedah kami akan kembali untuk Anda. Iya, di studio catatan demokrasi sudah kehadiran Kiai Haji Suparno Syafi'i. Selamat malam, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada dan para narasumber yang sudah tidak asing lagi. Tentunya malam hari ini satu tema yang luar biasa. Fenomena Gunung Mas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang justru dijawab oleh seorang anak bocah yang tidak pernah diperhitungkan di tengah bangsa ini. Sebelum saya berikan sesuatu, saya ingin tanya, Bonge umurnya sekarang berapa? 16 tahun Kiai. 16 tahun, Iya. Alhamdulillah. Bonge tinggal di mana? Di Bojonggede. Bonge tinggal di Bojonggede, tetanggaan dong kalau gitu Mas. Iya. Saya ada di Ciseeng, Parung. Alhamdulillah, sekarang saya merasa bangga ketemu dengan orang sebagai inspirator dari kalangan masyarakat bawah. Apakah Bonge sekarang merasa bahagia, senang setelah kumpul bersama kami di tempat ini? Alhamdulillah senang banget. Lalu apa perasaan Bonge setelah Bonge sekarang menjadi dikenal oleh seluruh masyarakat? Alhamdulillah senang banget, banyak yang ngajakin foto, banyak temen. Sekarang Bonge kan katanya udah bisa menerima pesanan bookingan begitu untuk endorse. Iya. Ya. Lalu uangnya buat apa Bonge? Buat ngebagian orang tua, apa yang orang tua mau Bonge lakuin. Masya Allah luar biasa. Ada satu saudara-saudara, ada satu niat yang luar biasa. Yang pertama ingin membahagiakan orang tua, yang kedua ingin mengumrohkan ibunya. Iya. Jadi ini ada satu peringatan. Saya katakan jelas ini adalah merupakan protes sosial. Yang justru adalah buat kita semua, jangan pernah kita memandang orang yang kecil, orang yang lemah, itu adalah tidak punya power. Ketika Allah sudah berikan power, power itu bukan Allah berikan kepada Fir'aun. Power itu Allah berikan bukan kepada yang namanya Namrud. Justru lihat, orang-orang yang besar dihancurkan oleh orang-orang yang kecil. Saya terima kasih
Bonge sekarang menyentuh perasaan seluruh lapisan rakyat yang ada di Indonesia. Iya, Pak. Mudah-mudahan harapan saya, pemimpin dan punggawa negeri ini Allah bukakan pintu hatinya. Amin ya Allah. Jangan hanya memikirkan mencari kepentingan besar, tapi tidak pernah memikirkan orang-orang yang kecil. Pak Gubernur tadi sudah memberikan satu ruang. Walaupun barangkali ada ekses dampak-dampak ini yang harus kita bicarakan. Memang tidak harus semuanya ditangani oleh pemerintah. Tapi pemerintah harus jeli apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Pandailah dengan apa yang diungkapkan Pak Jokowi. Kita harus revolusi mental. Jangan kita yang namanya pemimpin itu sekarang, bukan mereka namanya mendapatkan bola, tapi harus cari bola. Lihat masyarakat yang semacam ini baru satu. Ada ratusan juta anak-anak yang terlantar seperti ini. Yang tidak pernah mau dipikirkan oleh bangsa kita. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur di Indonesia. Masih Allah peringatkan ada bonge yang harus diperhatikan. Kalau andaikan kita tidak pernah memperhatikan yang semacam ini, saya khawatir Allah akan berikan peringatan yang besar kepada kita. Ekses dampak dari bonge yang tidak terkontrol akan melahirkan terjadi adanya hubungan bebas yang makin merajalela. Karena mereka beraktivitas di ruang publik, di ruang terbuka. Tidak menutup kemungkinan di situ jadi ajang transaksi prostitusi online. Yang kedua, melegitimasi bagaimana gerakan LGBT merasa mereka mendapat ruang terbuka. Betul tadi saudara saya Bapak Ustadz Hasan Haikal, mereka menyatakan, Pak Haikal Hasan, ya, menyatakan pemerintah memang jangan tinggal diam. Perlu ikut campur tapi bukan mengintervensi. Mengatur bukan harus yang namanya membentuk mereka. Kreativitas mereka perlu dilestarikan tapi perlu dibimbing dan diarahkan. Saya terima kasih kepada Ibu Neno yang banyak memberikan tadi wawasan dan juga kepada budayawan kita, politisi kita ini, ya. Ini adalah PR buat kita. PR buat kita semua. Yang harus kita jawab bersama. Dan jangan menyalahkan satu dan yang lainnya. Andaikan Allah tidak mengangkat beliau menegur kita. Apa kita nggak khawatir? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Kalau sudah Allah nanti tegur kepada kita dengan satu peringatan azab yang datang, lantaran kita tidak pernah memikirkan orang yang kecil, memikirkan masyarakat yang rendah, azab Allah akan datang kepada kita. Nanti kita akan menjadi negara yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ridho dan inayah, selamat berjuang bonge dan juga kepada teman-teman kalian. Sekarang kalian jadi pemimpin harus bisa mengarahkan mereka yang lebih baik ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridho wal inni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumaron Syafii, Mbak Samara Amani, kemudian Mas Momor MK. Bonge terima kasih banyak ya malam ini sudah hadir di Catatan Demokrasi. Terima kasih Babe Haika, Bunda Neno, terima kasih tadi juga sudah bergabung bersama kami. Ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemirsa terima kasih atas perhatian Anda malam hari ini. Catatan Demokrasi masih akan kembali untuk Anda minggu depan. Saya Maria Asgaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa. Boleh kita